segi pandangan seperti ini, kajian seperti ini luar biasa besar. Cuman kalau kita tarik ke Asia Tenggara agak susah juga, ya kan? Maka Amerika khawatir betul ya. Ketika ada satu kelompok jihad di Indonesia, kemudian membuat semacam peta daerah dalamnya itu Asia Tenggara. Wah, itu mereka. Sehingga buru-buru mengatakan bahwa ini front kedua. Karena apa? Itu tadi, kalau bisa mengacaukan situasi regional Asia Tenggara, perbatasan menjadi tidak bermakna. Menjadi dari Malaysia, mau ke Moro, mau ke Thailand, mau ke Rohingya, menjadi dari Indonesia, menjadi tidak terhalang lagi. Kemudian yang paling penting secara internal, keadaan kekacauan yang tidak terkendali itu menyebabkan kaum muslimin menjadi meninggalkan sifat buruknya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Syria, Masya Allah, bagaimana seorang dokter ahli yang hidup mewah di London, ya, dia tinggalkan kemewahan hidupnya dan dia hidup sederhana di reruntuhan bangunan di Syria. Bayangkan, kita bisa bayangkan. Dan itu hanya satu contoh dari puncak sebuah gunung es yang luar biasa besar. Cukup kaum muslimin di Syria itu cukup kalau mendapatkan tenda, mendapatkan alas untuk tidur, mendapatkan selimut di musim dingin, cukup kalau mendapatkan segelas teh pagi dan setengah potong roti kecil, cukup. Sesuatu yang ketika keadaan damai, keadaan baik, itu tidak dianggap sebagai makanan, tetapi dianggap sebagai cemilan. Hari ini menjadi makanan utama. Itu pun disediakan oleh mujahidin, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Moga-moga Allah memberikan yang terbaik buat kaum muslimin bangsa Indonesia, ya kan? Nanti kita pun akan konsentrasi, yang penting makan untuk ibadah, ya, bukan makan sebagai sebuah kemewahan. Ya. Kita tidak simpan jawab SMS dan Telkomsel untuk hadiah wing spesial. Bagi yang ngisi pulsa sekian, silakan ngambil di KFC, tunjukkan SMS ini, nggak sempat mikir. Akan dibikin rahimahullah, menarik sekali bahwa beliau menempatkan istilah al-fawdha al-alimah pada awal pembahasan beliau. Karena itu mengantarkan pada sebuah keadaan yang luar biasa, yaitu tidak adanya kekuasaan politik yang mampu mengontrol masyarakat dan segala urusan yang berhubungan dengannya, rusaknya batasan-batasan negeri yang diatur oleh Barat, rusaknya nasionalisme bahasa mudanya, kemudian yang ketiga kembalinya Muslim dan kaum muslimin kepada memikirkan keperluan dasar kehidupannya, sisanya kita salurkan untuk bagaimana memulihkan kembali kekuasaan Islam. Ikhwani fillah rahimahumullah, kita masuk kepada strategi ketiga, ya, menarik. Semua kriteria ada di Yaman dan Syam. Nah, kita lewati sudah. Kemudian kita masuk kepada strategi yang keempat. Ini mendasar sekali. Nah, kalimatnya saja judulnya pekerjaan besar. Pekerjaan besar.
Sekali lagi, kalau tingkatan pekerjaan besar dan kecil yang ditentukan dengan bintang, maka ini pekerjaan besar di bintang 5, derajat yang paling besar, paling berat. Oleh karena itu, menurut apa yang ditelaah oleh penulis kitab ini, seberapa besar pun cita-cita kita untuk menegakkan kembali kekhalifahan, perlu diperhatikan beberapa hal. Pekerjaan itu menjadi besar karena apa? Karena kita ingin ibarat kita mengambil rambut ditepung, rambutnya kena, tepungnya tidak terserak, itu menjadi sulit, ya kan? Kalau misalnya ambil rambut itu tanpa resiko, ya diambil saja, tepungnya terserak, tidak ada masalah, itu pekerjaan ringan. Tapi ini bagaimana kita menegakkan khilafah, tetapi pada satu sisi cara-cara yang ditempuh itu juga dipahami oleh masyarakat umat Islam khusus, menjadi sulit. Belum nanti kita membicarakan penghalang-penghalangnya. Sulitnya itu tadi, maka sudah disebutkan perkara pertama yang menghalangi dalam tanda kutip merupakan kesulitan besar adalah bagaimana memenangkan pemikiran dan perasaan umat Islam, meyakinkan umat Islam kesadarannya dan pemikirannya supaya yakin bahwa khilafah itu penting untuk kesempurnaan ibadah dan cara untuk mendapatkannya adalah dengan al-jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, meyakinkan kepada kaum muslimin, perasaannya disadarkan, pikirannya dipahamkan, bagaimana bahwa musuh yang bernama Amerika dan Yahudi dengan perlengkapannya itu semua itu tidak ada apa-apanya jika Allah sudah menolong kita. Itu sulit sekali itu. Apalagi kita hidup di Indonesia, tidak diarahkan oleh lingkungan untuk punya keyakinan itu. Kalau kita hidup di Yaman beda sedikit, kalau kita hidup di Afghanistan beda sedikit, ya. Karena apa? Lingkungan mengarahkan pikiran dan kesadaran kita ke arah itu. Bagaimana menegakkan khalifah, meraih kembali ke khalifah dengan cara jihad, tapi ini 3 hal. Tetap memperhatikan apa yang disebut dengan at-ta'min ad-da'i, melindungi dakwah. Di sini dituliskan melindungi dakwah, halaman 70 berapa? 83, strategi yang keempat. Yang menarik, ayo lewat kalimat subjudulnya, hindari muslim versus muslim. Tadi diuraikan bagus sekali. Ayo kita hindari konflik dalam bentuk apapun. Kalau perlu berbantah juga jangan dengan sesama muslim dalam urusan. Jalan itu terang sekali, baik dari segi hujah sejarah maupun hujah nubuwah. Jalan itu terang sekali. Buat apa kita berdiskusi tentang perkara yang sudah jelas? Itu akan mengabulkan. Maka kita hindari muslim versus muslim. Menarik ini menurut saya. Nanti ada lagi uraian yang bagus di belakang. Kemudian komunikasi dan keteladanan. Komunikasi ini penting. Keteladanan ini kalau dalam urusan harokah, kita yakin seyakin-yakinnya dengan pertolongan Allah, siapa yang berprestasi dia akan diikuti oleh umat. Maka hubungannya dengan itu tadi. Bagaimana keperluan umat ini dipenuhi? Mujahidin di Syria, bagaimana menghidupkan kembali pabrik-pabrik roti yang tutup, kemudian dihidupkan kembali, kemudian gratis membagikan roti kepada umat. Di Eritrea, saya punya videonya ya. Bagaimana mujahid-mujahid itu membangun sarana prasarana masyarakat di tempat-tempat terpencil. Menarik sekali. Komunikasi dan keteladanan. Kemudian yang kedua, at-ta'min ad-dati. Di sini ditulis mengupgrade
kemampuan diri. Agak tak cocok juga, sama-sama at-ta'min, tapi kenapa yang depan diterjemahkan apa ini? Melindungi, yang ini diterjemahkan upgrade. Harus ada keterangan tentu. At-ta'min ada. Yaitu jaminan keperluan dasar. Jaminan keperluan dasar ini harus ada. Maka di sini yang pertama ada layanan keamanan. Ayo ikhwan, harus ada satu upaya yang serius. Bagaimana siapapun yang berpihak kepada mujahidin keamanannya dijamin. Saya tertarik pada satu kajian. Pertanyaannya begini. Kenapa Pak Kartosuwiryo tahun 62 memutuskan berhenti tembak menembak? Bahasa sejarah turun gunung. Kenapa? Jawabannya ternyata yang paling mendasar satu. Karena kekuatan yang dimiliki oleh beliau tidak mampu lagi melindungi mujahidin yang bersamanya, simpatisan, pendukungnya, masyarakat yang selama ini jadi simpatisan menjadi korban strategi atau taktik pakar betis TNI. Sehingga ketika TNI melakukan satu operasi militer, ya, maka ya masyarakat yang akan menjadi korban. Padahal masyarakat itu ada yang pendukungnya, simpatisannya, ada juga yang anggotanya. Ini menarik sekali. Kajian sejarah ini ya, siapapun ini kajian ilmiah. Kajian sejarah, kajian ilmiah. Kita tidak sedang ngaji. Kalau politik pun politik ilmiah, bukan politik dagang sapi. Ini politik ilmiah. Mari kita kaji dengan serius. Terlepas siapa berpihak kepada siapa. Jadi layanan keamanan. Kemudian yang kedua perekrutan. Ini penting. Kemudian yang ketiga pencegahan. Kemudian dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya untuk at-ta'min itu at-ta'min al-istrategi, perlindungan strategis. Ini diuraikan bagus sekali di sini. Wah, ini sudah kajian Lemhanas ini, ya, menutup terusan Suez, memperketat Selat Bab el-Mandeb, ini sudah kajian Lemhanas ini. Jadi bagi para ikhwah, mahasiswa, kalau sudah mengkaji ini, memahami ini, jangan ragu-ragu. Ya. Kalau nanti berdebat dengan Indro Priyono di televisi, jangan ragu-ragu. Anda punya modal lebih baik daripada dia dalam urusan ini. Ya. Hancurkan produksi minyak. Wah, ini sudah kajian tingkat tinggi, mengusir minoritas yang menentang. Silakan nanti dibaca. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat ikhwah. Tetapi penulis kitab ini sungguh jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada kita. Alhamdulillah. Jadi digambarkan secara begitu jujur apa adanya. Ya. Kemudian diberitahu kondisi hari ini. Nanti di buku yang kedua lebih jelas lagi kondisi hari ini itu seperti apa. Kemudian analisa-analisa beliau ke depan yang memberikan harapan kepada masa depan kita. Tetapi beliau mengingatkan kepada kita jalan panjang gerakan jihad. Menarik. Jalan panjang gerakan jihad. Ini termasuk persoalan yang ketiga yang harus disadarkan kepada umat. Dan ini sulit sampai hari ini.